Fuad Hasim. Pak Fuad Hasim di sini sebagai pengajar praktik ya Pak? Betul. Boleh dijelaskan Pak ada apa di sini di standnya? Oke, sebagaimana ini tagline-nya sudah dipampang ya Bu. Setiap CGP mempunyai program. Yang pertama di sini ada Matamu. Mari bercerita di medsosmu. Ini konteksnya program untuk jenjang SMA Bu. Jadi peserta didik diarahkan untuk apa istilahnya beraktualisasi, menyampaikan gagasan-gagasannya melalui media sosial, dalam hal ini Instagram. Kemudian ini ada kantin demokrasi, ini konteksnya di SD, di mana salah satu CGP kami ada yang menjadi kepala sekolah saat ini. Beliau memanfaatkan aset yang dikatakanlah sangat minim tapi sangat berdampak seperti ini. Ini merupakan murni karya siswa Bu yang diolah di kantin demokrasi. Ini olahan dari singkong. Ini juga prototipe hasil kebunnya. Ini gak beli dari pasar. Hasil kebunnya yang dijalankan selama hampir setahun kurang lebih. Kemudian selanjutnya ada Binekas. Binekas ini akronim dari bahasa Sunda, bisa nerapkan karya sorangan. Ini konteksnya untuk peserta didik kelas 2. Di mana sejak dini diajarkan untuk apa istilahnya menerapkan konsep digitalisasi pendidikan. Ini memuat atau menggunakan media Instagram. Jadi keterbatasan sarana mading yang ada di sekolah tidak menyurutkan minat beliau untuk memajang karya anak-anak melalui Binekas. Kemudian ada link MP3, link nalar kreativitas motivasi pembelajaran melalui papan perasaanku. Nah ini konteksnya untuk siswa SD kelas 1, di mana sebelum masuk ke sekolah, ke kelas, guru mendeteksi kesiapan belajar anak apakah sedang heavy atau sedih dan lain sebagainya, dan kemudian untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada cermin. Ini merupakan apa istilahnya program literasi yang ada di sekolah, konteksnya di sekolah dasar, di mana menggunakan referensi yang ada seperti majalah, koran dan lain sebagainya, untuk kemudian dijadikan sarana untuk membaca, kemudian menuangkan gagasannya melalui tulisan seperti ini Bu. Ini handwriting atau tulisan tangan peserta didik yang berhasil diidentifikasi seperti ini. Ini mulai program cermin, cerdaskan anak dengan membaca dan menulis inovatif. Selanjutnya ada tasbih. Ini akronim dari tahfidz, kemudian sholat berjamaah dan ibadah harian. Ini juga konteksnya di SD. Kebetulan ini guru PAI. Jadi apa yang mereka dapatkan sebagai misalkan budaya positif dan lain sebagainya diterapkan melalui program ini tasbih. Ini berbasis keagamaan. Kemudian terakhir sabun colek ya, Sabtu berkebun, melibatkan peserta didik ini collaboration, maksudnya student agency. Kemudian edukatif diarahkan untuk apa istilahnya sarana-sarana pendidikan. Ini bentuknya kokurikuler Bu. Jadi memanfaatkan aset yang ada di sekolah, ada kebun untuk sarana pembelajaran. Ketika misalkan ada praktek pembelajaran IPA, sains dan lain sebagainya, memanfaatkan kebun sebagai sarana pembelajaran. Jadi secara keseluruhan kami atas nama mewakili CGP kami ada 7 produk seperti ini. Kemudian ini berbagai aksi nyatanya sengaja tidak disampaikan semuanya, bisa juga melalui brosur atau QR code yang telah kami sediakan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Dari Bapak sendiri, tadi kan Bapak sudah menjelaskan produk-produknya. Ya. Tapi dari Bapak sendiri bagaimana Pak proses coaching ini? Kesan-kesan Bapak dalam proses coaching Bapak Ibu CGP? Oke, baik. Sangat apa istilahnya Bu? Yang pertama lelah ada ya, sebagai manusia saya lelah. Jadi harus ekstra sabar. Kemudian di satu fase misalkan bulan pertama saya lebih fokus ke bagaimana mengenali mereka ya, karakteristiknya, kemudian kompetensinya dan sebagainya. Baru di bulan kedua dan seterusnya saya lebih bagaimana strategi yang tepat untuk memberikan pendampingan kepada para CGP. Jadi meskipun di
pendampingan kita sudah mempunyai moderasi ya Bu, alur, tapi di lapangan kami betul-betul flashback kembali ke belakang ketika saya menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, dan saya implementasikan ketika saya menjadi pengajar praktik. Seperti itu Bu. Jadi unik, menarik, dan pada akhirnya sekarang di titik ini kami enggan untuk berpisah. Seolah-olah ingin program ini terus ada seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti menarik sekali ya Iya, Pak, Pak, perjalanannya dari mulai proses perkenalan, proses pembelajaran hingga akhirnya menghasilkan produk-produk yang cukup menarik juga dan bermanfaat untuk pembelajaran. Demikian laporan kami dari Kabupaten Tasikmalaya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Waktunya. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Udah, ini sini.